Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku sampai di daerah Jakarta Barat. Kemarin FYP viral banget di TikTok mengenai ada anak kecil di suatu rumah sakit yang berakting seolah-olah sakit, yang disuruh sama ibunya, dan akhirnya intinya adalah si anak itu meminta-minta dengan kondisi sakit yang sebenarnya itu tidak sakit, guys. Jadi banyak banget tetangga sekitar yang sudah mulai resah atas perlakuan ibunya yang memaksa anaknya kompak untuk acting, untuk ngemis, guys, intinya ya. Makanya ini aku mau datengin ke rumahnya dan kita akan meminta bantuan juga untuk Komnas Perlindungan Anak karena ini sudah kena eksploitasi anak ya, guys. Anak di bawah umur yang sudah di brainwash atau dicuci otaknya oleh ibu kandungnya sendiri untuk meminta-minta dengan cara berakting, guys. Oke, buat kalian yang penasaran, ini bukti foto, video, dan bukti laporannya. Nanti ya, sabar ya. Sakit ya. Nah itu dia, jadi ini aku mau datengin Pak RT karena udah viral banget, udah ramai di sini, dan warga sekitar meminta tolong sama kita untuk mengamankan anaknya dan juga ibunya. Jangan sampai nanti juga berkepanjangan masalah ini, dan ibunya udah ditegur pun masih melakukan itu, guys. Jadi bukan cuma satu kali dia nipu di rumah sakit. Pinter juga ya, maksudnya dia kompak gitu sama anaknya, belaga anaknya acting mukul-mukulin kepala gitu, belaga sakit. Terus ujung-ujungnya supaya orang dapat belas kasih, lumayan loh, guys. Nggak perlu ngemis panas-panas di jalan, dia cuma ke rumah sakit satu hari bisa dapat jutaan rupiah, dikali 1 bulan bisa dapat puluhan juta, guys. Ya, jadi ini kita langsung aja mau menindak tegas atas perlakuan ibunya. Yang jelas ini salah karena sudah mengeksploitasi anak di bawah umur untuk meminta-minta, guys. Untuk kalian penasaran, ikutin terus. Oke, guys, jadi kemarin itu kita sempat datang ke sini, tapi ibunya ini sudah tidak ada di kontrakan, bahkan barang-barangnya aja masih ada di sana, guys. Ini kita ke rumah yang kontrakan yang baru dari si ibu, dan katanya anak-anaknya lagi kumpul. Ada anaknya yang besar-besar juga, bahkan yang memviralkan ini kan salah satu perawat yang di rumah sakit, guys, rumah sakit tersebut, karena sudah pada geram tentang penipuan ini. Makanya sempat diminta take down sama anaknya. Yang jelas ini sudah kesekian kalinya, dan si ibu pun belum ada jera sama sekali, udah ditegur sama Pak RT dan lain-lain, tapi masih melakukan penipuan tersebut, guys. Makanya ini kita datang untuk mediasi ibunya terkait eksploitasi yang dilakukan ibunya terhadap anaknya yang seolah-olah ini sakit dan untuk mendapatkan belas kasih. Itu ya, guys. Makanya kita langsung aja ketemu. Untuk kalian penasaran, guys, ikutin terus. Halo, Mbak Novi. Ya, Teh Novi. Di mana, Mbak? Sebelumnya ini masih agak jalan ke dalam. Oke, ya udah, berarti kita ke dalam ya. Jadi ini gimana, Mbak, sih ceritanya? Jadi aku tuh kan emang sebelumnya di rumah sakit lah, Kak, yang
Jakarta Pusat. Ah. Nah, si ibu ini datengin aku. Dia pakai kursi roda sama anaknya. Nah, aku pikir kan dia pasien ya, Kak. Ya udahlah, dia minta tolong dipesenin gokar waktu itu. Katanya anaknya udah nggak tahan sakit. Biasanya tuh dia pulang cuma naik busway aja digendong. Katanya, ya udahlah, kita pesenin. Nah, sambil pesen itu dia cerita-cerita kalau anaknya itu habis operasi bypass jantung. Iya. Kaget lah Kak saya, anak kecil itu udah operasi bypass jantung kan pasti complicated banget dong penyakitnya. Terus dia bilang gagal ginjal juga. Nah, dia tuh ke situ katanya cuci darah. Sama nanti hari Selasa itu kan aku ketemu hari Rabu. Selasa depannya katanya mau ada tindakan operasi kepala karena ada kanker otak. Dia gitu. Loh, Oh, ngibul lah ya, banyak iya, banyak dramanya. banget dramanya. Terus habis itu dia bilang, saya tuh Kak, misalkan nanti anak saya habis operasi, saya butuh kursi roda karena anak saya juga nanti pasti pakai oksigen. Dia bilang gitu. Saya butuh kursi roda, tapi saya mau beli nggak ada uang katanya. Saya butuh uang 300.000 aja Kak. Tapi ya gimana ya Kak, saya cuma pengupas bawang katanya. Jadi saya nggak ada uang segitu. Pokoknya yang di highlight sama dia butuh uang 300.000 aja gitu kan. Nah, lagi kita ngobrol ada ibu-ibu Kak. Ternyata udah pernah ketemu sama dia tadi pagi. Anaknya minta makan hokben, dibeliin lah sama ibu ini. Nah, menurut keterangan ibu ini, si anaknya ini ada plesteran di dada. Oh, Jadi untuk kayak, meyakini ya? betul gitu. Nah, terus habis itu dikasihlah uang sama ibu ini 300.000. Nah, begitu dia udah masuk ke Gokar nih, udah saya bikinlah open donasi. Tapi sebelum saya bikin open donasi, saya tanya dulu dong sama pihak security-nya. Ini bener nggak pasien sini? Karena udah bolak-balik katanya iya Kak, pasien sini kok gitu. Jadi kan saya yakin nih buat bikin open donasi. Bikinlah saya open donasi. Udah terkumpul uangnya, terus udah ada juga teman saya yang namarin apa namanya kursi roda murah gitu kan. Udahlah saya datang nih Kak ke sini berbekal alamat dari Gokar tadi. Saya datang ke sini ketemu sama Pak Gunadi. Nah, pas ketemu sama Pak Gunadi itu Pak Gunadi bilang, "Kak, ini jangan kaget ya, soalnya kamu bukan pertama." Oh, udah kesekian kalinya. Sebelumnya dia Ada yang datang juga. malah sama polisi. Kenapa? Jadi dia bilangnya alasannya ngamanin tas, ada HP-nya 2. Sayangnya HP-nya yang satu digade sama dia. Gitu. Jadi udah modus lah ya masuknya, dan ini tuh bukan di rumah sakit yang sama saya ketemu. Rumah sakitnya tuh jauh di Ciledug. Oh, jadi dia mainnya se-Jabodetabek ya? Betul, sampai ada korbannya yang ketemu di Bekasi. Oh, oke. Nah, udah gitu yang sangat-sangat disayangkan lagi Kak, dia ini ternyata bukan cuma ke rumah sakit, tapi ke mall-mall juga. Sampai Oh, semuanya ya? Iya, resepsionis mall itu ada yang Jadi nge-DM kelas saya. kakap ya? Bener. Dari 2019 Kak ada yang ketemu sama dia. Nah, Jadi gimana? sebenarnya intinya ini fokus utamanya adalah eksploitasi anak sih, Betul. gitu ya. Yang makanya saya concernnya kalau dia nipu sendiri mungkin beda cerita, gitu. Betul. Ini kan anak. Betul. Assalamualaikum Bu, Misi. Karena beberapa orang yang ngelihat juga ada yang katanya anaknya matanya diperban, kakinya diperban, katanya mau diamputasi. Terus anaknya disuruh jalan ngesot, anaknya disuruh jalan merangkang gitu. Kalau misalnya ibunya doang yang nipu juga saya emang nggak masalah. Nggak masalah, ini kan udah melibatkan anak ya. Betul, dan anaknya sehat. Gitu loh. Kalau misalkan anaknya beneran sakit, makanya kenapa saya ke Teknopi bukan ke kantor polisi. Saya pengen tahu gitu, bener nggak sih anak ini sakit? Kayaknya kalau misalkan saya ke Teknopi tuh bisa memfasilitasi gitu, buat ngecek anaknya beneran sakit apa enggak. Kalau misalkan ibunya yang sakit, beneran nggak sih ibunya sakit juga gitu. Jadi kita mau biar ngecek bareng-bareng aja gitu. Misi Bu. Oh,
Oh, oke. Jadi ngecek bareng-bareng. Nah tadi tuh saya udah ngobrol sama anaknya, katanya ibunya mau dipulangin ke kampung, tapi dia mau nyari uang dulu buat balikin ibunya ke kampung. Saya bilang kalau misalkan mau dibalikin ke kampung, ya udah saya yang bayarin deh, tapi saya ikut. Dia langsung berdalih lagi nih, jadi kayaknya si anaknya. jadi kayaknya anaknya juga sama aja. Semuanya Menurut sekeluarga ya? keterangan tetangga-tetangga sini juga gitu, sama aja. Paling itu aja sih. Di mana rumahnya, Mbak? Ini bentar lagi. Suami saya sih nungguin di sana. Karena saya takut dia kabur dari Oh, ini kemarin. viral di TikTok ya, Mbak ya? Iya. Oh, saya taunya di Instagram malah. Iya, awalnya viralnya di TikTok, tapi karena ada Berarti Mbak ada video-videonya ya? ada Oke, semua. nanti kirim ke kita ya. Boleh. Ini anaknya yang perempuan. Oh, oke. Nah, dari sini Di sini. Novi aja deh yang nengahin gitu. Oh, Anaknya oke. gimana, ibunya katanya habis. Oh, ini yang Pulang dari ibunya rumah ya? sakit Halo juga. Mbak, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Gak enak kata kamera. Iya, saya dari Mbak. Ini soal eksploitasi anak kan? Boleh kita ngobrol? Atau mau kantor polisi? Ngobrol aja. Oke. Kita ngobrol baik-baik. Kalau tidak selesai mediasi, kita langsung ke kantor polisi. Ya, kita nggak cuma gertak soalnya. Boleh di mana ngobrolnya? Nanti aja, ngomong baik-baik aja. Mau di luar? Nggak diliatin orang nggak apa-apa? Sudah aja. Oke. Nah, anaknya yang mana kemarin yang di videoin? Main. Main. Di dalam Oke. Nah, Ibu, saya dari Novi, Bu, dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Kita bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak, ya. Nah, kemarin viral tuh, Bu, di TikTok video mengenai Ibu, ya. Ibu bikin video tentang katanya anaknya sakit bypass jantung, ya Mbak ya? Oh ini, sini. Dia duduk. Sini Mbak. Sini Mbak. Bypass jantung, terus katanya gagal ginjal, ya. Terus katanya hari Selasa mau. Apakah dia tontonan? Ya makanya tadi saya bilang sudah di dalam. Di dalamnya menjadi tontonan. Masuk Kak. Iya, iya Pak. Izin Pak. Yuk Mbak. Masuk aja Kak, maaf rumahnya kecil. Nggak apa-apa kok. Boleh lampu nggak? Ya, ada. Oke. Ini kita masuk Kak. Maaf ya ini. Iya. Ibu ini baru pindah ya di kontrakan ini ya? Iya, soalnya saya nggak kuat jalan, soalnya saya juga sakit. Saya kemarin ke sana loh Bu, bawa polisi malah. Tapi Ibu udah nggak ada. Saya dirawat di rumah sakit Cengkareng. Oke. Mas ada damai. Sebentar, bukan damai ya. Kalau mau ngomong damai udah telat. Ini kan eksploitasi anak-anak di bawah umur loh ini. Iya, sih Gitu. juga saya bawa entar. Sebentar dulu Mbak, kita mau tanya dulu. Jangan main damai-damai aja. Kalau mau damai langsung kantor polisi aja yuk. Kalau mau gimana? Mbak ikut tersara tuh. Mau? Oke, saya tanya dulu Ibu. Saya Novi tadi saya jelasin, semua udah pada kenal saya di sini ya. Nah, ini gimana Bu awal mulai ceritanya? Banyak yang lapor ke saya tentang Ibu udah nipu, udah mulai dari Grab, Ibu bohong, bayar harusnya 50.000 jadi 20.000 ya. Iya. Terus banyak sih yang lapor intinya, terus diminta uang 300.000 yang di Hokben dan lain-lain. Udah pernah ada juga yang kasus penipuan handphone Betul. dan lain-lain. Banyak Bu, ini laporan yang masuk ke kita. Ya. Nah, Ibu bilang anaknya sakit. Sini sayang coba. Aku mau lihat, nanti aku kasih jajan. Sini dulu sayang, nurut ya. Oke. Boleh dilihat perutnya? Nggak ada. Kamu sakit apa, Nak? Oh, dulu puyeng. Puyeng. Sakit apa?
Emang pernah dioperasi? Enggak. Enggak pernah. Kamu? Kaki doang ya pas kena beling. Oh, kena beling. Terus kamu kelas berapa, Nak? Belum sekolah, belum besok. Kelas, umur? 7 tahun. Umur 7 tahun, harusnya udah sekolah ya? Iya, belum besok baru ke sekolah. Tapi belum pernah operasi? Belum. Nggak sakit apa-apa? Enggak. Terus kemarin di rumah sakit kenapa pukul-pukul kepala? Emang dari badan panas. Sebentar, Bu. Kalian nanya anaknya. Lagi panas. Lagi panas, pukul-pukul kepala. Iya, Katanya puyeng. kamu bilang operasi, habis operasi. Disuruh siapa? Mana? Oh, disuruh mama. Suruh mama ngomong gimana katanya? Rawat sama ginjal. Terus apa lagi? Udah. Suruh bilang katanya kalau ada orang nanya gagal ginjal. Terus? Terus apa lagi kata mama? Nah, kalau enggak dia nyari orang lagi buat dibohongin lagi. Buat dibohongin lagi. Terus habis itu? Saya nggak tega, Kak, sumpah melihatnya. Oh, nggak apa-apa, sebentar. Terus abis itu disuruh nyari orang lagi untuk bohongin. Diminta duit berapa tuh? 250.000. Terus berapa lagi? Kadang 300. Kadang-kadang 300.000. 300.000 sinian, Nak. Sinian kamu. Jadi kamu satu hari dapat berapa, Nak? Ibu, Banyak. berapa? Kalau 300 malah pulang. Nggak usah disentuh anak ibu. Asal kalau nggak dapat masih nyari lagi. Masih nyari lagi. Satu hari kira-kira dapat berapa, Nak? 300.000 kalau enggak. Pernah dapat 1 juta? Enggak. Nggak pernah. Mama paling cuma di waktu ke mall, waktu belum kayak gini, Mama pernah nemuin dompet, tapi bukannya Mama taruh, Serahin ke polisi, gitu lapor ya. iya, Malah diambil. malah diambil. Terus Itu duitnya 1 juta. diambil tuh. Handphonenya? Ya enggak. Handphonenya enggak. Handphone yang rusaknya Gade. bukan digade, ditaruh dekat mobil angkutan merah itu. Yang rusak. Terus yang satu lagi? Itu lagi dibawa digade. Digade. Berarti 2 tuh handphonenya. Udah gitu apa lagi, Nak? Udah. Kamu berarti setiap hari disuruh acting ya? Suruh acting sakit? Kalau ditanya sama orang? Oke. Kamu anak ibu ini? Anak kandung? Anak kandung. Nomor berapa Mbak ini? Bontot. Paling terakhir. Bapaknya mana? Meninggal. Udah meninggal. Oh, dari kamu umur berapa udah meninggal? 7 bulan kandungan. Jadi kamu setiap hari nggak sekolah disuruh ikut mama? Dari jam berapa tuh? Dari pagi kalau Mbak, sini dulu Mbak, siang. jangan keluar. Dari pagi, Sampai siang. dari pagi sampai siang. Kalau enggak kadang-kadang dia kalau nggak dapat duit pulang sore. Kalau nggak pulang malam. Oh, jadi dari pagi harus dapat duit dulu. Kalau nggak di rumah sakit, terus di mana lagi? Di rumah sakit yang lain. Rumah sakit yang lain? Di mall? Di mall ya. Kalau hari Minggu. Terus? Udah. Berarti kamu yang mukul-mukul kepala itu disuruh acting ya? Iya. Disuruh pura-pura? Oh, kamu mau tapi? Mau aja sih, takut diomelin mama. Urusannya sama polisi aja gitu. Tapi ini ibu sama anak di bawah umur yang notabene ibu doktrin untuk ngemis. Itu nggak boleh, Bu.